Yo, halo adik-adikku semuanya. Sekarang hari, kalau nggak nunggu dolar koneng harusnya Rabu ya. Ya, mau Rabu atau Kamis, kembali lagi dengan Oni sama kalian di sini. Pada video kali ini, tentunya kita akan melanjutkan alur cerita dari si penulis pecinta bundir, Dazai Osamu Sensei, yang cepat atau lambat akan segera melawan salah satu malaikat jatuh yang punya julukan kerakusan alias glutoni. Gimana kah ceritanya? Oke lah, daripada kalian penasaran lagi, mending kalian nge-push dulu tombol subrek, like, dan aktifin lonceng notifikasi di bawah. So, gak bakal lama-lama lagi, mari kita mulai aja. Isekai Shikaku episode ke-6. Di episode sebelumnya, kita telah diperlihatkan party sensei yang kedapetan member baru, seorang pendekar bocil bernama Nir. Naasnya ketika mereka baru aja tiba di Grun, kampung halaman si Tama, sensei dan kawan-kawan malah dijeblosin ke dalam penjara dan akan segera dieksekusi. Di tengah Nir yang mencurigai Tama sebagai pelaku dosa besar bagi kerajaan tersebut, Anet pun langsung menyangga dugaannya barusan. Beda halnya dengan mereka berdua, sensei justru lebih penasaran dengan eksekusi versi isekai macam apa yang akan mereka terima beberapa saat lagi. Nir yang gak ingin mendekam di dalam penjara seperti itu langsung ngajakin sensei dan juga Anet buat segera kabur dari sana. Dan ternyata Nir bisa membuka gembok sel di sana bermodalkan sebuah lockpick buatannya sendiri. Di saat sensei yang dikira akan memuji tindakannya barusan, namun ternyata Sensei! Sayang saking berisiknya ketiga orang ini, para penjaga jadi menyadarinya dan bergegas membawa mereka bertiga ke hadapan raja kerajaan Grun yang punya nama Siberian dan menterinya yang punya nama Briard. Awalnya, mereka sempat merasa heran atas tuduhan yang dilayangkan yang dimana party sensei dituduh telah melakukan sebuah kejahatan berupa penculikan terhadap tuan putri kerajaan Grun mereka. Namun semuanya jadi sangat jelas begitu Tama masuk ke dalam aula kerajaan tersebut. Ya, tanpa disangka-sangka Tama yang selama ini bersama mereka ternyata adalah sang tuan putri yang dimaksudkan. Di sini kita pun akhirnya mengetahui nama aslinya si Tama, yaitu Putri Matilda. Mau berapa kali pun Tama memberikan penjelasan ke bapaknya, sayangnya Raja Siberian ternyata memiliki sifat kolot dan juga sangat keras kepala. Parahnya lagi, beliau menggunakan party sensei demi memaksakan aturan yang selalu dilanggar oleh putrinya sendiri. Yang mana ia mengaku akan membebaskan mereka bertiga jika putrinya itu bersumpah akan selalu menuruti semua aturan dari keluarga kerajaan mereka. Dan ya, demi hidup teman-temannya itu, dan bersumpah akan hidup layaknya tuan putri dari kerajaan Grun. Singkat waktu, beda halnya dengan Nir dan juga Anet yang cukup tenang, sensei nampak putus asa karena nggak jadi dieksekusi. Anet sendiri merasa bersalah karena selama ini telah berlaku lancang terhadap si Tama. Bahkan mereka sampai mengganti nama Matilda jadi seperti nama piaraan macam Tama. Di tengah perbincangan mereka, pelayan tadi nggak sengaja mendengar nama Putri Matilda dan merasa terkejut begitu mengetahui Anet dan kawan-kawannya adalah teman-teman dari Tuan Putri yang pernah ia layani beberapa tahun yang lalu. Mengetahui pelayan bernama Kojika ini yang mengenal baik si Tama, jiwa penulis dalam diri sensei tiba-tiba bangkit dan merasa penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi di antara Tama dan juga sang bapak. Meski Anet dan juga Nir merasa nggak sopan jika harus menyelidiki masa lalu Tama secara diam-diam seperti itu, sensei mengaku nggak peduli mau Tama itu tuan putri ataukah bukan. Yang pasti, Tama tetap akan jadi Tama untuknya. Sementara itu, Tama terlihat memandangi jendela kamarnya sembari memikirkan tentang teman-temannya. Meski mencoba tersenyum, tapi jelas ia nggak bisa membohongi perasaannya sendiri. Gak lama kemudian, Tama baru menyadari adanya seseorang di atas atap aula istana. Di saat yang bersamaan, Raja Siberian bersama para bawahannya juga ada di sana dan mendapati seorang pria beroutfit kimono handuk bernama Kaibara yang dimana dia mengaku sebagai seorang reinkarnator yang menjadi hero isekai pasca membunuh sang Raja Iblis.
Tapi kini ia memiliki julukan baru, yakni Malaikat Jatuh Glutoni. Mendengar hal itu, jelas saja Raja Siberian langsung mempertanyakan tujuannya di sana. Sontak para prajurit serentak langsung bersiaga dan merasa Kaibara telah salah tempat karena negeri para pejuang mereka ini tak akan jatuh begitu aja. Naasnya, tanpa mengetahui kekuatan Kaibara, mereka semua harus berakhir jadi seonggok cemilan pembuka. Buset dah, dari tadi gua udah heran sebenarnya cuy. Ini dewa isekai punya otak agak sih cuy. Ngasih gift ngotak dikit ngapa? Ini sih bukan hero tapi villain anjrit. Setelah nyemilin banyak sekali prajurit yang dikatain punya daging yang sangat alot, Kaibara mengaku ingin daging lembut dari para gadis Ajin di sana. Melihat bawahannya yang dicemilin kayak tadi, jelas Raja Siberian akan solo melawannya. Dan pada akhirnya, peradu mekanikan antara Raja Pejuang melawan sang Malaikat Jatuh Glutoni tak dapat terhindarkan. Wedan, meski serangannya masuk tapi sayangnya kekuatan Glutoni yang pernah nyemilin seonggok golem membuat Kaibara bisa menguatkan kulitnya sendiri. Melihat hal itu, Raja Siberian memutuskan untuk lebih serius dan akan menggunakan ultinya di saat itu juga. Beliau mengaku tidak akan memberi belas kasih kepada lawan yang telah menghabisi banyak sekali bawahannya. Dongoknya di sini sesaat sebelum mereka bertukar tinju, secara tiba-tiba. Iya, kehadiran Tama gak lebih dari seonggok beban bagi sang bapak. Karena untuk menghentikan putrinya, sang ayah sampai harus mengatai supaya Tama tidak berpikiran untuk menjadi seperti Leon. Di lain sisi, Kojika sedang menceritakan masa lalu Tama yang dulu memiliki onisan bernama Leon. Pangeran Leon memiliki jiwa pemberani, sedangkan Putri Matilda Eki Etama memiliki jiwa yang sangat lemah lembut. Awalnya keluarga kerajaan ini damai-damai aja, hingga pada suatu hari kereta kuda yang membawa Ratu Lapama dan juga si Pangeran Leon mengalami kecelakaan akibat tanah longsor hingga meninggal di tempat. Sejak saat itulah Raja Siberian selalu depresi meratapi kematian istri dan juga putranya. Kojika yang kala itu masih bekerja menjadi maid pribadi si Putri Matilda diminta oleh nonanya sendiri untuk dipotongkan rambutnya, biar tampilannya bisa sama seperti si Leon. Tentunya Putri Matilda berharap hal itu bisa meringankan sedikit kesedihan sang ayah. Kembali ke si beban yang punya sifat keras kepala dan gak bisa baca situasi. Dengan tomlolnya Tama mengabaikan perintah sang ayah dan maju untuk melawan Kaibara sang Glutoni. Namun yang terjadi... Gara-gara tingkahnya barusan, lengan Raja Siberian harus dicemil oleh si Kaibara. Dongok kuadrat pun terjadi begitu Tama terpancing usai melihat jari jemari sang ayah yang ada di mulut Kaibara. Seperginya Menteri Briar dan juga Tama, Kaibara berniat memikirkan cara untuk menikmati hidangan berupa Raja Siberian. Sementara itu, nampaklah Party Sensei dan Kojika yang terkejut atas kedatangan Menteri Briar dan juga Tama. Setelah menjelaskan situasi yang sedang menimpa istana kerajaan, seketika itu pula semua orang langsung dibuat sangat panik dengan ledakan yang terjadi di istana kerajaan. Kaibara lalu muncul dan mendeklarasikan diri sebagai raja baru dari kerajaan Grun. Iya sih, dia ngakunya gak bakal nindas. Tapi masalahnya abis ini dia malah ngomong cuma mau nyemilin daging dari setiap Ajin di kerajaan tersebut. Parahnya lagi, dia cuma pengen nyemilin yang bocil sama yang gadis-gadis doang. Sedangkan para pria dan emak-emak bisa kerja kayak biasanya. Sontak kepanikan langsung pecah dan semua orang bergegas ingin kabur dari sana. Sayangnya di sini Kaibara telah menempatkan para monster yang dulunya melayani Raja Iblis di setiap gerbang kerajaan. Singkat cerita, setelah Sensei menyelesaikan tulisannya, ia mengasihani nasib tragis si Tama yang selalu terkekang oleh sang ayah dan kini malah jadi putri kerajaan yang runtuh. Meski Sensei menganggapnya sebagai heroin yang sangat tragis, tapi Sensei tetap memberikan secerca harapan padanya. 早く目を覚まし、君の物語の続きを僕に見せてくれ。
Sebangunnya Tama usai bermimpi tentang sang ibu, ia mendapati dirinya yang terbangun di rumahnya Kojika. Setelah Doi keluar untuk mengetahui situasi saat ini, Menteri Briard yang ngasih tahu raja telah kalah, Kaibara jadi raja baru dan berniat untuk memakan rakyat satu persatu. Kedongoan Tama kembali terjadi ketika dia yang ingin membalas dendam pada Kaibara. Berkat ucapan Kojika yang mengatakan raja aja bisa dikalahkan olehnya, Tama jadi menyesali perbuatannya yang malah jadi beban di momen ketika sang bapak mau ngulti si Kaibara sebelumnya. Meski awalnya dia masih keras kepala karena merasa itulah tanggung jawabnya sebagai putri kerajaan Grun, namun ia langsung berubah pikiran begitu Anet ia menyebutkan insiden 10 tahun yang lalu. クローロン峠の悲劇 Semua cerita Kojika tadi membuatnya teringat kembali dengan insiden yang kala itu ditangisi oleh seluruh rakyat di kerajaan Grun. Itulah bukti kuat bahwa keluarga kerajaan sangat dicintai oleh rakyatnya. Dan jika sampai Tama juga ikutan tiada, rakyat akan jatuh ke dalam keputusasaan yang sangat dalam. Anet meminta supaya mereka dibiarkan mengurus masalah tersebut. Ia juga meyakinkan bahwa Tama enggak ngeliat apa yang bisa dilakukan oleh Sensei di kota Vel sebelumnya. Tapi yang jelas Sensei memiliki sebuah ulti yang bisa mengalahkan para reinkarnator jahat. 行こうか、アネット君、ニア君、メロス。 Setelah mereka menemui dua ogre penjaganya si Kaibara, awalnya keduanya ngira party Sensei ingin melawan mereka berdua. Tapi seketika kedua ogre ini langsung dibuat kebingungan begitu mendengar Sensei yang mengaku kedatangan mereka karena ingin dimakan secara sukarela. 食べられたきもの、城下より来たりと。まさかこんな申し出が来ようとは。 Udahlah pengakuannya aneh, untuk pertama kalinya Sensei juga marah saking gak sabarnya pengen dicemil oleh si raja baru. Kebingungan tersebut membuat Sensei dan juga partinya dipenjara untuk sementara waktu. Mendengar rengean Anet yang gak ada habisnya, Sensei yang sadar ini bukan waktunya ia untuk berlaku egois, meminta Sinir untuk melakukan tugasnya. 勇敢な戦士君、出番だよ。 Di lain sisi, Menteri Briard nampak gak kaget melihat nonanya yang udah ngilang dari ruangannya Kojika. Sin lalu beralih ke Kaibara lagi. Nampaknya dua ogre penjaga tadi yang ingin melaporkan tentang keinginan Sensei yang mengaku pengen dimakan olehnya. Namun di tengah penjelasan mereka, secara tiba-tiba 一番食べたかった真の王女。 dan berakhirlah alur cerita anime Isekai Shikaku episode ke-6. Iye, gua tahu judul thumbnail gua itu agak-agak clickbait. Tapi kalau kalian sadar, itu nggak clickbait banget loh ya. Selama kalian mendengarkan opening gua tadi. Karena apa? Di episode ke-7 di minggu depan nanti, Party Sensei bakalan adu mekanik ngelawan Gluttony Kaibara. Dan tentunya, fokus battle nanti akan tertuju ke Sensei dan Tama alias Matilda. Spoiler alert buat kalian semua, nanti gift Gluttony-nya si Kaibara ini bakalan takut sama Sensei. Lalu ternyata Sensei itu bisa punya skill buff atau ngasih buff ke Tama. Tapi ya biar kalian bisa tidur dengan nyenyak, spoilernya cukup sampai sana aja. Thanks for watching dan sampai jumpa di episode ke-7 di minggu depan nanti. Bye-bye.